Oke, selamat siang semuanya. Dengar suara saya ya? Dengar, Pak. Dengar, Oke. Dengar, Pak. Oke, selamat datang di mata kuliah Manajemen Teknologi dan Telematika. Oke, selama 1 semester ini saya akan mengajar kalian di mata kuliah ini. Jadi selama 14 pertemuan ke depan nanti kita kuliahnya online ya, full online menggunakan media Zoom. Sebelum kita masuk ke mata kuliahnya, ini saya informasikan beberapa media ataupun beberapa tools yang akan kita gunakan untuk perkuliahan online ini. Oke, sebelumnya kalian sudah tahu semua pasti, kemarin kalian semua sudah saya invite ya untuk masuk ke Google Classroom. Itu nanti kita semua materi, tugas, dan pemberitahuan itu akan saya umumkan melalui Google Classroom. Jadi nanti kita nggak pakai ULS tapi pakai Google Classroom. Nanti juga kalau kita mau diskusi ya, kalau kalian ada pertanyaan ataupun nanti saya membuka sebuah open discussion. Jadi tugasnya kita bukan cuma ngumpulin tugas saja, ada juga nanti tugas yang berupa diskusi. Nanti saya coba posting sebuah case study ya di Google Classroom, nanti kalian jawab di sana. Jadi model kuliah kita ini online ya, semuanya pakai media Zoom sama media Google Classroom. Sama untuk link Zoom-nya itu tiap minggu tetap ya. Itu kalian bisa lihat juga di Google Classroom. Itu sudah saya posting ya di bagian material, di classwork itu di bagian paling atas sendiri. Itu kita menggunakan Zoom di link itu. Jadi kita linknya nggak berubah-berubah, linknya pakai itu terus. Seperti itu ya. Oke. Ya, ini sebelum kita mulai saya coba ya perkenalan dulu kita ya. Ya mungkin kalian semua sudah tahu nama saya Noval. Ini kalau saya lihat dari beberapa pesertanya ini kebanyakan anak ya informatika angkatan ada 15, ada 18, ada ya 15, 16, 17, 18 ya, lumayan ini ya. Bermacam-macam. Oke, untuk memudahkan absensi, saya minta tolong kalian semua beri nama dengan diawali itu ya. Kalian rename nama kalian sendiri-sendiri diawali dengan NRP kalian. NRP spasi atau underscore atau slash terus nama kalian. Seperti itu ya. Ini untuk memudahkan absensi perkuliahan kita. Jadi tolong ini yang ada beberapa yang masih belum sesuai ya namanya itu diubah ya. Kayak namanya Adrian Abun sama Feby Seno ini ya. Ini tolong diubah namanya ya. Oke. Kita mulai saja langsung. Oh ya, untuk aturan perkuliahan saya coba terangkan dulu untuk aturan perkuliahannya ini. Untuk link Zoom-nya akan saya buka tepat jam 1. Jadi kalian harus join-nya juga saya buka sebelum jam 1, mungkin jam 1 kurang lebih 5. Dan kalian wajib join itu jam 1 ya, sampai jam 1 lebih 10. Kalau lebih dari itu, nanti kalian nggak bakal bisa masuk ke join room Zoom ini. Nanti saya lock ya, nggak bisa masuk kalian nanti di waiting room terus. Jadi usahakan kalian hadirnya tepat waktu, jam 1 lebih 10 itu paling lambat kalian join di Zoom-nya ya. Kalau lebih dari itu nanti kalian nggak bisa masuk ke Zoom ini ya. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan itu ya, peraturan kuliah kita sama tools-tools yang akan kita gunakan untuk perkuliahan ini. Jadi saya coba share screen sekarang. Oke ya, sudah terlihat ya. Oke. Oke ya. Jadi kuliah kita ini namanya Manajemen Teknologi dan Telematika. Mata kuliah ini sebenarnya lebih ke arah penggabungan antara soft skill sama hard skill. Nanti kita akan coba menggabungkan ya kemampuan kalian dalam bekerja sama dengan anggota tim dan juga kemampuan kalian dalam keilmuan informatika kalian. Oke ya. Dari namanya kita sudah lihat manajemen. Kalau manajemen itu kita perlu skill yang soft skill ya. Skill untuk memanage itu merupakan soft skill. Nah, manajemen teknologi, nah, kita soft skillnya kita gabungkan dengan hard skill. Teknologi dan telematika. Telematika itu apa sih? Telekomunikasi dan informatika. Intinya adalah kita akan memanajemen sebuah environment IT. Ya. Bisa itu hardware, bisa software, dan juga kita akan mengkoordinasikan itu semua dengan kerjasama tim. Jadi kita
selain belajar memanage, nanti kita juga akan belajar memanage, bukan hanya memanage teknologinya saja, tapi memanage manusia di dalam sebuah tim ya. Anggota tim kita itu kita manage, nanti kita akan bagi role-role mereka itu ngapain saja, seperti itu. Mata kuliah ini sebenarnya mata kuliah yang dinamis. Jadi kita tiap semester itu mungkin akan berbeda yang akan kita pelajari karena memang perkembangan teknologi itu sangat cepat. Dan untuk kita nanti akan menggunakan beberapa tools ya. Beberapa tools ini bukan tools untuk kuliah online ya, tapi tools untuk mengerjakan tugas kalian. Itu nanti kita akan coba menggunakan beberapa tools ya. Untuk semester ini mungkin ini bisa berubah juga. Yang akan kita pelajari nanti kalian akan belajar gimana cara pakai GitHub. Mungkin kalian semua sudah pernah ada yang nyoba ya pakai GitHub ya. Nanti juga kita akan belajar pakai Trello ya. Nah, Trello itu juga tools untuk komunikasi. Sama kita nanti akan belajar gimana cara pakai tools Slack ya. Ada Slack, ada Trello, ada Slack, Trello sama GitHub ya. Itu semua nanti akan kita gunakan dalam mendukung komunikasi dalam sebuah tim ya. Jadi nanti case study-nya adalah nanti kalian di project akhir dari kuliah ini nanti kalian punya anggota tim, nanti anggota tim itu akan mengerjakan sebuah project ya. Project-nya project IT. Nah, itu nanti project-nya itu nggak harus diselesaikan sampai 100% ya. Tapi mungkin nanti selama 14 minggu ke depan ini bisa sampai step mana, tapi nggak harus sampai selesai sih. Misalnya nanti kalian mau bikin program A ya, misalnya kalian mau bikin program SI, sistem informasi apa. Itu nanti kita akan coba bikin mulai dari perencanaan sampai dengan eksekusinya, sampai jadi nanti aplikasinya. Tapi itu semua nggak harus sampai 100% ya full jadi, itu mungkin nggak cukup ya dalam waktu 14 minggu kita selesaikan. Tapi yang terpenting adalah nanti pengalaman kalian dalam memanage project ya, memanage project dan juga menggunakan beberapa tools yang bisa kalian gunakan untuk mendukung project kalian, itu yang akan kita coba fokuskan ya. Harapannya nanti setelah kalian lulus kuliah ini kalian punya pengalaman untuk ya pengalaman soft skill maupun hard skill yang tujuannya adalah nanti kalau kalian punya project ya, itu kalian bisa gunakan skill tersebut untuk mempercepat ya project kalian. Misalnya nanti kalian juga waktu tugas akhir kalian nanti pasti ngerjain tugas akhir kan ya. Itu tugas akhir gimana sih caranya nanti saya merencanakan tugas akhir saya memanajemen waktu saya memanajemen resource yang saya miliki, saya gabungkan semua, nanti tujuannya adalah agar project saya itu bisa optimal. Seperti itu. Ya, nanti kita akan juga belajar beberapa measurement perhitungan untuk menjadwalkan sebuah project, terus menjadwalkan merencanakan sebuah biaya. Kita misalnya punya project ini nih. Ini gimana sih biaya yang kira-kira cocok untuk project yang skalanya seperti ini tuh berapa sih? Kadang kalian nanti waktu sudah lulus ya kalian punya project, pasti kalian kadang mikir kan ya, saya punya project ini kira-kira projectnya dihargai berapa ya? Nah, nanti ada rumusnya, akan kita pelajari juga di mata kuliah ini ya. Oke, jadi intinya adalah nanti perkuliahan ini kita punya sebuah project, tiap kelompok nanti punya project. Nah, projectnya itu nanti diselesaikan, tidak sampai selesai ya, nggak apa-apa nggak sampai selesai. Yang terpenting adalah nanti pengalaman kalian dalam memanage sebuah project dan juga menggunakan tools-tools yang mendukung project kalian seperti itu. Ya, mengapa Anda mengambil mata kuliah ini? Pentingkah? Ya mata kuliah ini ya kalau dibilang penting ya penting karena kita orang IT kan ya, manajemen teknologi telematika. Penting bagi orang IT. Makanya kalian ambil mata kuliah ini, bukan karena memang kuliah ini diwajibkan untuk diambil ya. Ini kan mata kuliah, sebenarnya mata kuliah ini MTT ini mata kuliah di kurikulum 2015. Di tahun 2020 ini MTT itu diganti nama, Software Engineering. Namanya Software Engineering ya. Kalau kalian lihat kemarin yang diterangkan oleh Pak Andre di diskusi kurikulum itu, kita kan MTT ini jadi Software Engineering kan ya. Jadi sebenarnya sama sih pembahasannya tentang manajemen proyek. Cuman kalau Software Engineering itu kita fokus ke softwarenya ya. Kalau manajemen teknologi itu bukan hanya fokus ke softwarenya saja, tapi hardwarenya juga. Jadi tools-tools ataupun environment resource yang bukan software ya, itu juga akan kita atur di sini. Oke ya.
Ya, ini kalau kalian lihat ini apa ini? Beberapa e-commerce ya. Yang terpikirkan apa kalian? Yang terpikirkan oleh kalian apa? Coba saya buka biar kita diskusinya lebih enak ya. Kalian silakan buka Google Classroom. Kalian komen di sana ya. Kalian komen di sana, terus yang kalian pikirkan ya, kalian sebagai orang IT ya, bukan sebagai konsumen, bukan sebagai pembeli. Ini kan e-commerce ini, kalian mau beli apa sih? Jadi sudut pandang kalian bukan dari pihak pembeli, orang yang mau beli barang di e-commerce, tapi kalian sudut pandangnya dari orang IT. Kira-kira yang terpikirkan dari kalian apa kira-kira? Bentar, saya coba buka Google Classroom-nya dulu. Ya, silakan tuliskan nanti di bagian stream ya, itu saya open discussion di sana. Oke, saya sudah posting di streamnya Google Classroom. Silakan nanti kalian komen ya. Kira-kira yang kalian pikirkan apa ini? Kalau kita melihat semacam e-commerce seperti ini, itu kalian dari sudut pandang IT, melihat ini tuh pendapat kalian seperti apa? Kalau pendapat saya sendiri ya, itu saja deh. Kalian itu dulu, tulis dulu pendapat kalian apa kira-kira. Ini ada sekitar 26 ya, 26 mahasiswa ini yang sudah join. Silakan ditulis saja pendapat kalian setelah melihat ini itu apa. Kita biar komunikasinya juga interaktif, dua arah. Kalian bisa komen ya di Google Classroom itu. Kalau komennya di mana di Zoom itu nanti kurang terstruktur, makanya ini kalian komennya di Google Classroom aja. Mungkin kalian melihat e-commerce yang ada sekarang itu punya kekurangan. Kekurangannya di bagian ini ya. Belum ada e-commerce yang bisa menangani kasus seperti ini. Itu bisa kalian tuangkan ya, ide-ide kalian misalnya. Atau juga mungkin pengalaman kalian menggunakan e-commerce ya. Tapi kalian dari sudut pandang IT, oh saya menemukan sebuah kekurangan ya di e-commerce X. Ini kekurangannya itu bagian ini ya. Dia itu mungkin ada bugs-nya. Itu kalian bisa coba ceritakan di sana. Nanti kita bahas satu-satu. Belum ada yang komen ini. Ayo yang lain tolong komen ya. Oke, sudah ada 2 yang komen. Yang lain gimana?
Ya, semua harus komen ya. Ini nanti saya masukkan ke nilai penilaian juga ini. Jadi biar tidak bosan, tidak hanya memandangi Zoom saja, tidak hanya mendengarkan ceramah dari dosen, ya kalian juga harus ikut ya, berinteraksi. Jadi anggap saja ini perkuliahan kita ini kayak semacam diskusi ya. Diskusi, misalnya nanti kita punya project itu kita saling share. Itu gimana, apa namanya? Manajemennya seperti apa, itu bisa kita saling share ya. Oke, saya tunggu ya. 4 menit. Oke, sudah ada 15 yang komen ini. Dari total ini pesertanya 26, masih kurang 11 orang lagi. Kalau mau komen 2 kali juga nggak apa-apa sih. Oke, mungkin sambil menunggu yang lain, saya coba bacakan ya mulai dari atas. Dari Yohanes Albert Lawoto, menggunakan database yang sangat besar. Ya, pastilah ya. Database-nya ini pasti sangat besar karena memang e-commerce itu menyimpan banyak data customer ya, bukan hanya besar tapi juga aman ya. Kalau hanya besar saja tapi tidak aman, ya kayak Tokopedia kemarin, sempat dengar kan waktu itu Tokopedia itu datanya bocor ya. Data dari customer-nya itu sampai dijual di black market ya. Ya kan? Itu juga krusial karena apa? Karena data konsumen itu yang disimpan oleh e-commerce itu bukan hanya data dari penjual ya. Kalau bukan hanya data dari pembeli. Kalau penjual itu mungkin lebih krusial. Dia misalnya ya di e-commerce Tokopedia ataupun Shopee misalnya. Itu saldo uang ya, hasil penjualan mungkin saja itu bisa terekspos ya. Saldonya, terus rekening banknya, terus saldonya yang semula 1 juta misalnya, terus keambil atau dihack terus jadi ke jadi nol. Nah, itu kan lebih krusial ya dari sisi penjualnya. Dari pembeli juga krusial sih, mungkin ada data-data yang sensitif seperti nomor handphone ya kan, terus ya nama, email itu data yang sensitif dari pengguna. Oke ya, berbasis multi platform, Niki Setiawan Dinata. Ya, karena memang sekarang e-commerce pasti di semua platform sudah ada ya. Kalau hanya fokus ke satu platform ya penggunanya kurang luas ya. Kalau misalnya Tokopedia atau e-commerce yang lain, Shopee itu pasti dia bisa bukan hanya di Android saja, di desktop ya, pakai web terus atau pakai iOS ya. Oke, pemanfaatan teknologi dalam berbisnis. Ya, benar. Jadi teknologi itu mendukung bisnis atau bisnis mendukung teknologi sebenarnya. Apakah teknologi itu mendukung bisnis atau bisnis mendukung teknologi? Menurut Niko gimana? Niko Garzia mana? Dengar suara saya ya? Ya, Yang dengar, benar Pak. apa? Teknologi mendukung bisnis atau bisnis yang mendukung teknologi? Atau Teknologi dua-duanya? yang, menurut saya teknologi yang mendukung bisnis, Pak. Teknologi yang mendukung bisnis ya. Oke ya, jadi Iya. bisnisnya itu didukung oleh adanya teknologi. Tapi apakah ada bisnis yang mendukung teknologi?
Misalnya berbisnis yang dijual itu memang teknologi. Contohnya, kita jualan, kalau misalnya kalian pernah tahu ya, eh, sekarang kan banyak cloud service ya. Cloud service yang bertebaran di dunia maya kan banyak. Misalnya miliknya Amazon ya. Amazon Web Service itu yang dijual memang teknologi, service ya. Atau Microsoft Azure, kalau kalian juga pernah menggunakan Microsoft Azure, di mana di akun student kalian ya, itu kan ada Microsoft, miliknya Microsoft ya. Itu yang dijual memang service, teknologi. Jadi bisnisnya ya, bisnis itu mendukung teknologi ya. Ya bukan gitu sih, tapi memang yang dijual itu teknologi. Karena ada bisnisnya itu memang bisnis teknologi seperti itu. Kalau e-commerce sekarang ya yang dijual itu memang barang, produk ya, kelihatan memang fisiknya kan ada bentuk fisiknya. Nah, itu yang teknologi mendukung bisnis. Ada juga yang bisnis memang yang dijual itu teknologi. Oke ya. Ada juga ini Felix Tanjiro, pengembangan aplikasi mobile bidang marketplace. Ya, pengembangan aplikasi mobile bidang marketplace ya. Memang aplikasinya mobile ini, beberapa e-commerce itu pasti ada versi mobilenya. Kalau kita lihat sekarang orang itu kalau bertransaksi pasti lebih banyak menggunakan smartphone daripada menggunakan desktop ya. Itu menurut sudut pandang saya sih. Kalau saya misalnya belanja di Tokopedia, belanja di Shopee, mungkin 100% saya menggunakan handphone saya kan ya. Kalau pakai desktop ya ribet kan, membuka laptop dulu dan sebagainya. Oke, ada Alvan Cahya, sebuah wadah untuk menampung para konsumen yang malas atau tidak ingin berbelanja keluar rumah karena lebih efisien. Ya, apalagi sekarang musim pandemi ya, pasti e-commerce ini sangat meningkat tajam itunya transaksinya. Oke ya. Ada juga ini Federico, membutuhkan UI yang menarik. Ya, pasti ini. Kalian pasti punya pengalaman kan? Pengalaman kalian menggunakan beberapa e-commerce itu pasti ada kelebihan sama kekurangannya. Kalau menurut Federico sendiri dari e-commerce yang sudah pernah digunakan, yang paling menarik apa? Bisa cerita nggak? Menurut saya mungkin Tokopedia Pak ya, soalnya fiturnya lengkap di sana, banyak fitur kayak ada juga button yang jika diklik itu langsung mengarah ke sesuatu gitu, suatu page gitu. Oke, ya dibandingkan dengan e-commerce yang lain, yang sudah kamu coba, jangan-jangan cuma Tokopedia. Kalau kamu gunakan mungkin e-commerce yang lain, kamu bisa membandingkan. Misalnya, kan kita paling menarik itu pasti kita butuh pembandingan ya. Kira-kira Federico ini selain Tokopedia yang pernah digunakan apa? Ada Lazada, Shopee, Blibli. Sebetulnya semua hampir mirip sih Pak. Cuma yang menurut saya yang UI-nya paling bagus masih Tokopedia sih. Oke, UI-nya bagus dan juga mudah ya. Kan ada juga bagus, ya, kompleks tapi sulit digunakan kan gitu ya. Itu konsepnya Iya, computer interaction sih. Ya, tampilan yang simple ya, yang simple sama menarik itu beda juga ya. Menarik tapi tidak simple itu juga kadang menyulitkan ya. Oh, tampilannya ini keren sekali ya, tapi mana sih saya mau beli, tombol belinya mana kok saya cari kok nggak ada. Nah, seperti itu. Oke ya. Ada juga nih Peter Jose, transaksi yang dibuat secara online sehingga user tidak perlu pergi-pergi lagi jika ingin beli barang. Ya, sama dengan Alvan Cahya tadi ya. Transaksi yang dibuat secara online, semuanya pasti online, pembayarannya juga online. Nah, Stephen Tantowi, sebuah aktivitas belanja secara online dan melakukan transaksi secara online juga. Ya, sama ya. Desi Chandra menggunakan UX, user experience yang baik sehingga para konsumen tertarik untuk menggunakan. Oke ya. Itu user experience itu pasti terkait itu ya, apa namanya, kalau orang sudah pernah pakai sekali kok mudah ini ya. Oh, pasti nanti kedepannya dia lebih suka belanja di sana. Oke ya. Ada juga Andreas Widiatmoko, alat untuk mempermudah kegiatan manusia ya. Kegiatan manusia, kegiatan apa? Jual beli tak maksudnya. Kegiatan manusia itu banyak loh ya. Makan, minum itu pakai e-commerce juga. Ya pakai e-commerce sih, tapi bukan e-commerce Tokopedia yang jual makanan ada nggak ya? Ada ya. Maksudnya kegiatan manusia ini sangat itu umum, general ya. Mungkin jual beli maksudnya. Ada Jesselyn, penyebaran melalui sistem elektronik. Apa? Penyebaran apa ini? Penyebaran virus ya. Virus untuk transaksi jual beli atau apa? Penyebaran atau mungkin itu ya iklan ya,
mengiklankan produk melalui sistem elektronik ya. Mana Jesslyn? Halo? Halo? Jesslyn, yang dimaksud penyebaran itu apa? Jesslyn ada nggak di sini? Atau lagi ke toilet ini? Oh, ada. Ada, Pak. Ya, apa maksudnya ini? Penyebaran melalui sistem elektronik. Jasa dan barang. Oke, jadi maksudnya adalah menyebarkan itu, penyebaran itu ya jasa atau barang gitu ya. Ya. Iya. Muhammad Rizky, mempermudah kegiatan dalam berbisnis. Ya pasti karena transaksinya juga online, nggak perlu hadir face to face. Fiori, pemasaran barang melalui teknologi. Ya, teknologi informasi ya. Jovi Adam, bisnis online memiliki ruang lingkup yang luas dan transaksi secara online. Ya, karena memang kita nggak perlu bikin lapak ya. Terus kita bisa mengiklankan, dilihat seluruh dunia ya, seluruh dunia, yang penting ada koneksi internetnya. Tampilan yang user friendly, ya user friendly maksudnya. Kalau menurut Rizky Yuspian Yusuf ini apa yang paling user friendly itu apa kira-kira dari e-commerce yang sudah kamu pernah pakai? Ya, menurut saya Tokopedia, Pak. Sama Tokopedia ya. Oke, Tokopedia ya, karena memang apa alasannya? Sama seperti tadi. Siapa tadi? Federico. Iya, Pak. Karena pas dibuka langsung tinggal cari barang yang diinginkan, langsung Oke. ketemu. Jadi gampang terlihat. Oke ya. Jadi Tokopedia lagi nih yang user friendly ya. Ada Geral Rizky nih, Ramadana, sebagai bagian dari revolusi industri 4.0 ya, pasti nih. Revolusi industri 4.0 ya. Jericho, media agar user dapat melakukan kegiatan atau transaksi dengan mudah dan di mana saja melalui perangkat elektronik ya. Oke. Adrian Hartanto, sebuah wadah jualan tanpa harus beriklan, lebih dengan bermedia online. Sebuah wadah jualan tanpa harus beriklan, lebih dengan bermedia online. Maksudnya apa ini? Kalau kita ngiklan kita jualan juga pasti ngiklanin kan? Kita masukin produk ke e-commerce itu pasti juga kita beriklan di sana. Enggak, maksudnya itu barangnya jadi nggak usah diiklankan secara berlebihan gitu. Jadi bisa cangkupannya lebih luas gitu loh, Pak. Biasa kan ada kalau kita beriklan ada yang budgetnya lebih mesti gede-gedean gitu. Nah, cangkupannya kan nggak terlalu luas gitu loh, Pak. Oke, maksudnya mungkin gini ya, kita misalnya dulu kalau iklan itu harus bikin banner besar gitu kan. Itu pun belum tentu dilirik orang gitu. Sekarang lebih simpel karena cukup upload saja produknya. Oke. Sampai mana tadi? Ya, Faseh Khairul Mubarok. Pembuatannya yang rumit dan membutuhkan banyak waktu pengerjaan. Pasti ya. Kalau kita lihat e-commerce itu pasti cakupannya besar. Apalagi tim di belakang layar ya. Maksudnya adalah semua stakeholder di e-commerce itu pasti bermacam-macam. Stakeholdernya ada memang kita sebagai end user ya. Stakeholder itu orang yang memang berpengaruh di e-commerce tersebut. Dan juga mungkin dari tim IT-nya. Nah, kita bicaranya kan tim IT. Tim IT-nya ada beberapa mungkin ada beberapa pekerjaan yang perlu dibedakan. Seperti misalnya ada desainer ya. Ada user interface designer, ada juga mungkin software tester, ada programmer, ya kan? Terus ada juga ya kalau yang kaitannya sama IT seperti itu sih, ya kan? Ada juga yang itu software tester ya, software testernya dia sudut pandangnya sebagai end user seperti itu. Jadi memang banyak waktu pengerjaan, bukan cuma banyak waktu pengerjaan, tapi juga banyak orang ya, banyak tenaga untuk membuat e-commerce tersebut. Devina, aplikasi belanja online yang memiliki UI dan UX yang memudahkan pengguna baru untuk memahami aplikasi tersebut. Memiliki customer service fitur chat, bukan robot chat yang dapat menjawab berbagai pertanyaan pengguna. Jadi ini lebih mendukung customer service yang bukan robot ya.
Sebenarnya itu juga ada yang bilang sih, kalau dari kita kan misalnya sekarang sudah musimnya itu serba otomatis ya, nggak perlu customer service lagi, kita cukup perlu robot ya. Misalnya ada automatic answer question ya, automatic answer the question. Itu kadang kita kalau yang bagus fiturnya atau yang bagus robotnya ya, yang algoritmanya itu sudah bagus, pasti pertanyaan kita itu dijawab bukan hanya cepat dijawab, tapi juga nyambung jawabannya, gitu kan ya. Kadang juga kita jawab ya, misalnya kita tahu ini robot ini yang jawabin karena sudah ada kayak template-nya, mesti jawabannya itu diawali dengan kalimat ini dan ini. Kadang itu yang membuat jengkel adalah bukan robotnya, tapi kadang pertanyaan kita itu tidak direspon dengan baik. Maksudnya adalah kita tanya ini yang dijawab kok ini. Seperti itu. Itu kan kekurangan dari robot itu, yang algoritmanya mungkin masih jelek. Tapi kelebihannya dalam hal kecepatan. Kita chat ya, mungkin nggak sampai 1 detik, nggak sampai 2 detik, itu sudah dijawab. Tapi memang ke depannya sih itu ada risetnya sendiri memang. Automatic answer question ya, automatic answer question itu memang algoritma yang digunakan untuk menjawab pertanyaan secara otomatis ya. Semakin bagus algoritmanya atau modelnya itu maka semakin akurat nanti jawabannya. Ya, itu kaitannya dengan natural language processing ya. Itu ada mata kuliahnya sendiri kan. Nanti kalau kalian tertarik, kalian bisa ambil mata kuliah tersebut ya. Dan untuk saat ini menurut saya dalam fitur pencarian menggunakan gambar masih kurang spesifik dalam menampilkan gambar yang diinginkan. Oh, ini maksudnya apa, Devina? Yang dicari itu gambarnya, Tay. Inputnya itu berupa gambar, gitu. Iya, Pak. Sudah pernah nyoba ya? Yang dicari itu berupa gambar. Sudah, Pak. Itu e-commerce apa? Di AliExpress. Oh, AliExpress ya. Itu punyanya luar ya, punyanya dari China kalau nggak salah itu ya, AliExpress. Itu kalau sudah dicari, sudah pernah dicoba ya. Misalnya saya pengen sepatu kayak gini ya, itu nanti bisa dicarikan yang mirip kayak itu ya. Iya, sesuai dengan gambar yang dicari pengguna. Oke. Jadi mungkin gambar-gambar yang mungkin related ya. Related itu ya masih berkaitan dengan yang kita upload di image-nya. Itu juga ada mata kuliahnya sendiri. Kalau kalian ambil mata kuliah digital image processing atau computer vision, itu memang kita belajar hal itu. Kita mendeteksi gambar, terus kita punya algoritma juga untuk mendeteksi gambar itu apa, terus kita cari yang gambar-gambar yang mungkin berkaitan dengan gambar tersebut. Ya ini Devina ini idenya ide itu semua ya, pendapatnya itu semua ya, yang kaitannya sama artificial intelligence ya. Oke ya. Oke. Adrian Hartanto membutuhkan security yang kuat supaya tidak bocor datanya. Ya, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Mengurangi biaya produk. Mungkin yang dimaksud itu mengurangi biaya itu ya, biaya pemasaran ya. Biaya produknya kan yang jual tergantung itunya. Ya, Riki Tiono. Riki Tiono mana? Ayo, Pak. Mengurangi biaya produk maksudnya apa? Bisa dijelaskan. Maksudnya kalau kita pakai e-commerce, masa produknya lebih murah gitu ya? Jangan adanya persaingan mungkin, Pak. Kenapa? Maaf, gak dengar. Karena adanya banyaknya persaingan gitu loh. Oh, karena memang yang jual banyak ya, harganya kompetitif maksudnya gitu ya. Iya. Harga jualnya bisa kompetitif. Karena memang kalau kita pakai e-commerce itu kadang orang yang beli itu nggak langsung beli, tapi membandingkan harga dulu ya. Harganya dibandingkan, terus karena memang penjualnya banyak, kita bisa mencari yang mungkin yang termurah gitu ya. Oke. Iya. Abednego memiliki kecerdasan buatan yang membantu merekomendasikan barang yang disukai. Ya, ini juga kaitannya sama artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Kadang kalau kita pernah beli kita pernah beli barang jam tangan, terus kita pernah beli sepatu, pasti nanti yang direkomendasikan ya sama dengan barang-barang yang sudah kita beli kan ya. Seperti itu. Pasti dia menggunakan artificial intelligence juga ya. Jadi teknologinya itu AI itu membantu agar pembeli itu lebih mudah memilih barang, mengurangi waktu pencarian barang juga. Oke, Febiola Seno memperluas pembayaran dalam belanja online. Maksudnya pembayarannya bisa menggunakan metode apapun ya. Sekarang metode pembayaran itu banyak sekali ya di e-commerce. Kalau kalian pernah lihat itu bisa pakai virtual account, bisa pakai digital
digital money kayak ya kalau kalian tahu kan ada OVO ya, ada Dana dan lain sebagainya ya, pembayarannya lebih mudah. Ya itu sebenarnya kalau dari sisi IT itu canggih sekali. Tapi dari sisi kita mungkin ya, kita bukan bicara IT, tapi dari pembeli itu kalau membayarnya lebih mudah itu kadang bahaya. Oh saya kok beli terus kok ternyata kok itu ya apa namanya saya nggak terasa habis 1 juta dalam satu kali transaksi, karena kadang kan gitu juga. Semakin memudahkan pembayaran, semakin mudah user itu menghabiskan uangnya. Tapi kita dari sudut pandang IT kita nggak ngurusi itu kan ya. Yang penting teknologinya itu memang memudahkan pengguna seperti itu. Bisnis berbasis teknologi ya pasti ya bisnisnya berbasis teknologi. Dan yang terakhir memanfaatkan teknologi untuk transaksi secara online. Oke, ini cukup ya komentar-komentar kalian sudah lumayan ya. Kalian dari sudut pandang IT, bukan dari sudut pandang user ya. Oke, kita lanjutkan untuk materinya ya. Oke, tujuan utama Anda mempelajari mata kuliah ini adalah menambah wawasan Anda tentang manajemen IT. Sehingga sebagai seorang IT manager, Anda dapat secara efektif menginvestasikan teknologi yang telah ada ataupun baru untuk menunjang kebutuhan perusahaan. Intinya adalah nanti kalian harus bisa memanajemen teknologi ya. Teknologi baik itu secara fisik, hardware maupun secara non-fisik, software. Kalian gabungkan dan juga kalian harus kuasai juga soft skill manajemen dalam bekerja, manajemen bekerja dalam sebuah tim seperti itu. Ya, bisa juga nanti perlu juga manajemen IT itu ide yang inovatif ya. Inovatif itu pasti dimanapun kita kalau bekerja bukan hanya di bidang IT, di bidang apapun, inovatif itu merupakan soft skill yang sangat esensial, yang paling dibutuhkan. Orang pinter ya, tapi dia nggak inovatif, pasti akan ketinggalan zaman. Seperti itu ya. Misalnya, kalian sekarang ini expert di coding ya. Saya pakai C#, saya sudah kuasai ngelotok ya. C# itu sudah di luar kepala. Kalau saya mau bikin program apapun pakai C# itu pasti saya bisa. Kalian bicara seperti itu sekarang. 10 tahun kemudian bisa juga C# itu sudah nggak kepake atau jarang kepake. Ada bahasa pemrograman yang lebih baru, yang lebih mudah. Ya kan? Jadi bukan hanya expert di satu bidang, tapi kalian juga harus inovatif dan mengikuti perkembangan zaman. Ya kan? Ya itu makanya ini beberapa tools nanti yang akan saya coba jelaskan ke kalian di mata kuliah ini itu mungkin ada beberapa yang memang belum pernah kalian ketahui, tools-tools untuk mendukung komunikasi, tools-tools untuk mendukung menyelesaikan sebuah project, ya kan? Kita harus inovatif juga. Kalau dulu misalnya ya, waktu saya kuliah dulu, saya sebagai mahasiswa, kalau kita ngerjakan tugas, itu harus ketemu bareng. Soalnya kalau saya ngerjakan program ya, kalau ngerjakan program itu di laptop saya sama di laptop temen, itu beda codingannya. Terus nanti butuh disatuin programnya, codingan kelas ini yang dibikin oleh teman saya, codingan kelas ini yang saya bikin. Itu nanti harus disatuin di laptopnya si A ya. Itu sangat-sangat konvensional sekali. Padahal sekarang kalau kita pakai GitHub, nah nanti akan kita coba ya. Kalau kalian pakai GitHub, kalian nggak perlu seperti itu. Yang penting nanti kalian sudah mengerjakan program kalian tinggal upload saja. Kalian tinggal commit, nanti otomatis program itu nggak perlu disatukan ya. Jadi otomatis programnya itu sudah bagian teman kalian, bagian kalian itu sudah jadi satu programnya. Kayak Google Drive ya. Kalau dulu misalnya ngerjain dokumen. Nah, ngerjain dokumen harus nanti miliknya teman saya itu pakai dokumen ini, milik saya dokumen ini, saya satukan lagi nanti di dokumen ini. Sekarang bisa pakai Google Docs. Nggak perlu ketemu langsung. Nah, udah pokoknya dikerjain di sebuah Google Docs ya sudah jadi satu. Nah, kalau program juga bisa kita gitukan nanti. Itu konsepnya Git ya. Itu nanti akan kita pelajari di mata kuliah ini. Oke ya, teknologi versus bisnis. Apa keterkaitannya? Ini sama yang dijelaskan apa tadi? Federico ya tadi ya. Teknologi versus bisnis. Apakah teknologi itu mendukung bisnis ataukah bisnis mendukung teknologi? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ya, bisa teknologi mendukung bisnis, bisa juga bisnis mendukung teknologi ya. Tren teknologi informasi saat ini itu lebih cepat ya, faster, cheaper, dan mobile, ya kan? Hardware sekarang itu semakin berkembang zaman, pasti software itu semakin lebih cepat.
dan lebih murah, dan juga mobile, lebih cepat. Misalnya sekarang prosesor terbaru itu Core i9 ya. Nah, Core i9 itu harganya mungkin sama dengan Core i3 waktu tahun 2010. Atau mungkin Core i7 waktu tahun 2010. Walaupun harganya sama, tapi dia lebih cepat kan ya. Itu anggapannya lebih murah juga. Ya kan? Kalian misalnya tahu juga sekarang, kalian handphone kalian sekarang handphone seharga 3 juta itu sudah dapat handphone Android, sudah touchscreen, ya kan? RAM-nya sudah 4 GB ke atas, prosesornya sudah Snapdragon bla 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 ya. Dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu ataupun 15 tahun yang lalu, harganya sama, tapi teknologinya beda. Nah, seperti itu. Tren teknologi informasi itu seperti itu. Dan mobile itu pasti sekarang bisa dibawa kemana-mana teknologi itu ya. Sama kalau dulu pakai CPU, sekarang pakai laptop. Gitu. Oke ya. Ini beberapa environment. Mainframe itu server ya, ada personal computing, ada client server, mobile, dan cloud. Sekarang juga sudah mulai beralih ke cloud ya. Kita sekarang nggak perlu hardware yang secara fisik ada. Kita bisa sewa hardware itu secara cloud. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau kalian tahu ya, Microsoft Azure misalnya, itu kalian bisa coba bikin sebuah komputer virtual. Kalian bikin sebuah komputer virtual dengan sistem operasi Windows. Kalian secara fisik nggak punya komputernya, tapi secara cloud kalian punya sebuah komputer virtual, ya kan? Itu lebih mobile lagi, ya kan, cloud. Semua transaksi, semua proses kita proses di sebuah cloud. Seperti itu. Oke ya, komputer software sekarang trennya gimana? Trennya integrated, downloadable, sama sosial. Ya, integrated itu saling terhubung. Misalnya kalau kita menggunakan Office itu integrated ya, Office, Office, terus Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Outlook, dan lain sebagainya. Itu semuanya terintegrasi satu sama lain. Dan juga downloadable. Nah, kalau dulu kita beli software itu harus beli CD-nya ya. Beli CD-nya terus kita install di komputer kita. Padahal sekarang itu semua software itu downloadable. Kita beli di sebuah store online, kita dapat softwarenya, kita nggak perlu beli fisik CD-nya, kita langsung download saja. Downloadable. Dan juga sosial. Nah, sosial ini softwarenya itu pasti bisa berkomunikasi antara kita punya software ini, terus teman kita juga punya software ini, itu bisa kita coba interaksikan ya. Jadi software itu bisa diakses oleh banyak orang. Oke. Sedangkan tren di komputer network, jaringan komputer sekarang trennya seperti apa? Bandwidth-nya tinggi, wireless sama cloudy. Nah, sekarang bandwidth, anggap saja sekarang bandwidth 10 Mbps itu mungkin menurut kalian sudah cukup atau belum? 10 Mbps, tergantung pemakaian kalian. Misalnya kalian aktif untuk kuliah online ya. 10 Mbps mungkin cukup ya. Ya kan? Kalau dulu seperti apa? 10 Mbps itu sangat, anggap saja itu sudah, wah kecepatannya ini sangat cepat sekali. Kalau sekarang mungkin biasa ya. Anggap saja gini deh. Dulu YouTube ya, kalian tahu YouTube itu tahun 2004 adanya. Dulu mungkin YouTube itu belum ada resolusi 1080 ya. Anggap saja dulu 360p, 360 pixel. Sekarang 1080. Nah, otomatis karena kebutuhan yang ada sekarang, bandwidth semakin tinggi, itu juga sangat diperlukan. Gitu ya. Dan juga wireless, kita nggak perlu kabel lagi ya. Karena semua serba wireless. Kalau kalian tahu juga, Wi-Fi ya, wireless LAN yang ada sekarang itu teknologinya sudah 5G. Ada yang 2.4G sama 5G. Kalau yang 2.4G itu kecepatannya kurang dari yang 5G. Ya kalian tahu kan ya, mungkin kalian kalau pernah beli modem itu ada yang dual band. Ada yang 2.4 GHz sama 5 GHz. Kalau yang 2.4 GHz itu frekuensinya ya 2,4 GHz. Kalau dibandingkan dengan yang 5 GHz, itu lebih cepat yang 5 GHz. Tapi juga ada kekurangannya. Yang 5 GHz itu jangkauannya tidak seluas yang 2.4 GHz. Ya, itu tergantung sih kebutuhan kalian. Sama cloudy ya, cloudy ya karena ini sama kayak ini tadi sih. Semua software itu sekarang
cloud ya, berbasis cloud ya. Ya, karena ada berbasis cloud itu, internet ya, internet bandwidth itu hal yang dasar ya. Kalau kita gambarkan ya, dulu kebutuhan dasar manusia itu makan sama minum. Sekarang kebutuhannya bisa juga wifi ya. Nggak ada wifi saya nggak bisa hidup. Nggak ada wifi saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Saya nggak bisa kuliah, saya nggak bisa apa namanya, nggak bisa ya. Kalau kalian sekarang kan kuliah online semua, nggak ada wifi ya, nggak ada network ya, kalian juga nggak bisa kuliah gitu ya. Sekarang sudah menjadi kebutuhan basic, kebutuhan primer dari manusia. Oke. Ya, karena ada tren teknologi informasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada cara baru dalam berkompetisi. Ya, kompetisi itu kalau kita mau membangun sebuah startup ataupun kita mau membangun sebuah ide teknologi, itu pasti kompetisinya sekarang sangat ketat. Ya, karena ada tren-tren tersebut, pasti orang harus semakin inovatif, semakin kreatif sehingga timbul kompetisi yang baru. Ya, apa faktor utama dalam berkompetisi di era digital? Ya, low cost. Yang produknya itu murah ya, itu pasti akan laku. Ya kan? Dan juga differentiation yang menjadi pembeda. Produknya murah dan belum ada. Dulu misalnya waktu zamannya tahun 2015-2016 itu lagi booming taksi online ya. Dulu taksi online di Indonesia belum ada, diawali dengan Gojek ya. Dulu itu Uber yang miliknya perusahaan Amerika. Tapi di Indonesia belum ada. Akhirnya Nadiem Makarim itu punya ide, saya mau bikin Gojek ya. Beda, different ya, belum ada sama sekali. Pasti laku. Berbeda dan juga membantu mengatasi permasalahan saat ini. Kalau dulu orang nyari taksi itu sulit ya, atau dulu mungkin naik ojek itu mahal ya, terus tidak aman, pembayarnya juga susah. Sekarang ada pakai startup Gojek waktu itu ya, akhirnya dia menjadi pembeda seperti itu. Dan juga cara baru dalam bekerja, dengan adanya inovasi teknologi komunikasi akan memudahkan manusia dalam bekerja. Sama ya, karena ada teknologi informasi, saya bisa berkomunikasi dengan kalian sekarang via Zoom. Kalau nggak ada teknologi informasi ya, kita kuliah tetap fisik ya. Secara fisik kita harus ketemu, padahal sekarang lagi pandemi. Mungkin saya juga nggak kepikiran, dulu waktu Spanish flu ya, tahun 1920, itu modelnya seperti apa. Tidak ada teknologi informasi. Terus tidak ada yang setiap hari kita tahu ya, COVID-19 itu pertumbuhannya berapa tiap hari. Ya kan? Ada 1.500 kasus baru di Indonesia. Kita tahu, waktu Spanish flu, pasti nggak ada teknologi informasi. Saya juga nggak bayangin dulu itu seperti apa. Makanya penyebarannya lebih cepat waktu dulu. Ya kan? Banyak orang yang mati juga. Itu saya pernah lihat ya, ada semacam dokumentasinya. Dokumentasi tentang Spanish flu. Itu saya lihat di internet itu, ya yang meninggal itu banyak sekali ya. Lebih banyak daripada sekarang, dan itu pun tidak terhitung. Kalau sekarang kan kita informasi mudah ya. Sekarang di Surabaya misalnya ada yang meninggal ataupun ada yang terkena COVID-19 sebanyak sekian. Nah, kita bisa jadi waspada kan? Seperti itu. Nah, berikan contoh cara baru dalam bekerja menggunakan teknologi informasi. Banyak sekali ya. Kita bisa komunikasi lewat Zoom. Ya, ini misalnya saya punya sebuah media komunikasi namanya Slack ya. Ada yang pernah pakai Slack? Mungkin kalian waktu komunikasi sama teman kalian, itu kalian pernah menggunakan Slack nggak? Slack ini saya gunakan untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan dosen di informatika. Di sini sama kayak WhatsApp sebenarnya. Cuman dia lebih terstruktur dan terorganisasi. Kalau mungkin kalian komunikasi pakai grup WhatsApp ataupun grup Line, itu kadang tidak terstruktur kan ya. Saya mau naruh dokumen ya. Kalau di WhatsApp gimana naruh dokumennya? Nanti ya udah saya upload di chat, udah ada chat banyak, pasti nanti dokumennya tertumpuk ya. Kalian nggak bisa nemukan yang tadi yang mana sih yang kita bahas itu.
Nah, ini ini saya punya saya join di Slack-nya teknik informatika misalnya. Nah, setelah itu saya punya channel. Ini channel-channel yang digunakan oleh para dosen. Misalnya ada diskusi internal. Nah, ini channel ini merupakan grup, sama kayak WA grup, tapi yang dibahas itu fokus ke mana? Ke diskusi internal. Misalnya ya tentang pembelajaran itu seperti apa, kita diskusikan di sini semua. Hanya kurikulum 2020 ini channelnya bahas tentang kurikulum 2020 saja. Nah, ini bisa kalian gunakan juga Slack ini gratis toolsnya ya. Kalian bisa download, kalian bisa gunakan. Ya, ini juga bisa kita add dokumen, ini bisa di sini. Nah, dan sebagainya. Ini enak kalau kita punya project, kita komunikasi dalam tim, itu biasanya saya pakai Slack ini. User interface-nya mudah, terus versi desktop-nya ada, versi mobile-nya juga ada. Nah, ini misalnya channel-channel seperti ini ya. Ya, ini kalian coba nanti download ya kalau tertarik. Nanti kita juga akan gunakan ini sih. Nanti bebas kalian untuk komunikasi dengan anggota tim kalian. Nanti kita akan bentuk kelompok. Nanti kalian juga bentuk kelompok ya. Itu nanti tugasnya adalah untuk mengerjakan final project. Oke, kita lanjut. Manajemen IT dalam organisasi. Ya, ini ada teknologi infrastruktur. Ini yang akan scope kita adalah ini, ya kan? Ada business IT relationship, ada infrastruktur teknologi dan human resource. Ya, ini semua akan kita rangkul jadi satu antara business IT relationship, teknologi infrastruktur dan human resource. Ini yang akan kita fokuskan. Ya, teknologi infrastruktur itu berbasis komputer, software, and network. Ya, teknologi infrastruktur itu ya infrastruktur teknologinya. Bisa berupa komputer, bisa berupa software, dan jaringan yang membantu kita, ya membantu organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Seperti itu. Oke lah, ini saya coba skip aja. Ya, teknologi infrastruktur ada juga human resource. Ya, human resource ya kita sendiri manusia. Kita punya infrastruktur yang bagus tapi human resource-nya nggak ada. Ya sama saja. Misalnya saya sudah sewa sebuah cloud server ya. Berbasis cloud, saya nyewa miliknya Amazon Web Service, tapi anggota ataupun human resource kita nggak ada yang punya sertifikasi Amazon Web Service. Gimana cara nggunainnya? Ya kan? Kita percuma sewa cloud service tapi human resource-nya nggak ada. Nah, business IT atau relationship ini kemampuannya soft skill sih. Jadi apa sih establish relationship between business and IT worker. Jadi intinya adalah business IT ini ya orang yang paham bisnis, tapi dia juga bisa berkomunikasi dengan orang teknologi. Ini juga business IT relationship ini juga kita perlukan. Oke ya, apa nama jabatan tertinggi IT dalam sebuah organisasi? Itu namanya CIO, Chief Information Officer. Bukan CEO, bukan CEO, tapi CIO. Ya kan? Kalau CEO kan Chief Executive Officer. Kalau CIO itu Chief Information Officer. Jadi dia semacam jabatan tertinggi yang menangani teknologi informasi. Itu kita sebut sebagai CIO. Ya. Kalau CIO itu misalnya Jeff Bezos, tahu Jeff Bezos nggak? Itu dia CEO sih, bukan CIO. Jeff Bezos itu yang punya Amazon. Itu jabatannya CEO. Tapi CIO itu memang spesialisasinya lebih ke arah teknologi informasi ya. Jabatan tertingginya itu CIO. Ya, CIO menangani segala pengelolaan IT dalam sebuah organisasi dan memastikan bahwa penggunaan IT telah mendukung tujuan bisnis. Jadi intinya adalah CIO itu menangani segala pengelolaan IT. Dia memastikan bahwa penggunaan IT itu apakah memang sudah berjalan dengan benar atau enggak. Apakah sudah mendukung tujuan bisnis atau enggak. Kalau belum mendukung, itu tanggung jawabnya CIO. Dia yang harus memastikan. Jadi IT itu sebenarnya sebuah alat atau tools yang mendukung sebuah bisnis. Ya kan? Secanggih apapun IT-nya, tapi kalau CIO-nya tidak pandai untuk
merelasikan antara tujuan bisnisnya, itu juga percuma gitu loh. Ya. Gajinya berapa ini? Ini berbasis gaji di United States, Amerika, yaitu sekitar 270.000 dolar. Ya sekitar 2 miliar ya. 1 tahun itu 2 miliar gajinya. Tinggi sekali di Amerika. Tahun 2016 ini. Oke. Ini ada video, bisa di-play atau enggak? Nggak bisa di-play ini. Ya ini intinya adalah menceritakan kehidupannya si I.O. ya. Ini kalian bisa lihat di sini nanti. Kita skip aja biar kita tidak terlalu lama ya di apa namanya menerangkan materi saya. Saya juga tahu kalau kita kuliah pakai Zoom itu lama-lama juga bosen, ngantuk gitu kan. Kita langsung intinya saja yang mau kita bahas apa. Gitu. Oke ya, si I.O. ini konektor antara IT penggunaan IT dan business school ya seperti yang saya jelaskan tadi. Berikan 2 contoh bisnis yang familiar bagi Anda yang mempergunakan IT sebagai operasional, jalannya bisnis, dan tujuan strategis. Oke. Ini sebenarnya sudah banyak sekali ya. Berikan 2 contoh bisnis yang familiar. Tapi saya pengen kalian coba pikirkan ya. Mungkin terbesit di pikiran kalian. Saya pernah punya ide, itu seperti ini idenya. Itu sebenarnya bisa kalau kita gunakan teknologi informasi itu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi kalian cuma sebatas ide saja, belum kalian coba pikirkan gimana caranya. Tapi nggak apa-apa, semua itu bermula dari ide kan ya. Orang yang inovatif itu orang yang punya banyak ide. Nah, kalian coba tuliskan ide apa yang ada di otak kalian. Bisa saja nanti kalian bisa gunakan untuk judul tugas akhir kan ya. Jadi kalian pikirkan saja. Saya kasih waktu mungkin 10 menit ya. Kalian isi di Google Classroom lagi. Pikirkan ide pemanfaatan teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini. Saya coba buka Google Classroom lagi. Oke, biar kita komunikasinya juga 2 arah. Coba pikirkan ide yang pernah terbesit di otak kalian tentang penggunaan IT untuk menyelesaikan permasalahan yang belum ada. Kayak ini memang agak berat ini. Tapi nggak apa-apa, kalian coba pikir dalam waktu 10 menit ini, itu kira-kira kalian mau terpikir apa? Ya, ini sama kayak brainstorming ya. Kita mengumpulkan banyak orang, kamu punya ide apa? Kamu punya ide apa? Kita jadikan satu. Oh ternyata ide-ide beberapa anggota tim saya ini bagus, ini bisa saya kembangkan. Kadang seperti itu ada juga. Jadi ada kayak startup itu seperti itu. Dia kumpulkan banyak orang, terus dia itu kayak sharing ide ya. Kamu punya ide apa? Punya ide apa? Nanti kita coba diskusikan. Oke, saya kasih waktu 10 menit ya untuk memikirkan ide apapun itu. Oke. 10 menit ini kira-kira ada berapa banyak ide ini yang ada. Saya coba nanti bacakan satu persatu. Oke, silakan. Coba dipikirkan idenya. Ya, kadang kita memikirkan ide itu sulit sekali ya. Kalau idenya sudah ketemu, itu ibaratnya 50% tugas kita sudah selesai. Sama kalau kalian mengerjakan sebuah tugas akhir, kalian belum punya judul. Nah, judulnya belum ada, ya 0% Mas Ian. Tapi kalian sudah punya judul. Judulnya ini. 50% sudah selesai tugas akhir kalian. Sisanya itu cuma pengembangan saja. Oke, tapi kita nggak bicara tugas akhir. Saya pengen ide saja dari kalian. Kira-kira pernah terbesit apa sih di pikiran kalian?
Misalnya kalian pernah jalan-jalan di suatu tempat terus mikir, oh ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan teknologi informasi. Kalau saya bikin program ini itu harusnya bisa selesai ini. Ide itu mahal sekali sebenarnya. Kalau kalian punya ide bagus itu ya silakan di-share ya. Di-share dengan misalnya teman kalian ya. Saya punya ide ini nih, kamu bisa bantu atau enggak? Oke, sudah ada satu ini. Oh, dua ini lumayan. Oke, nanti saya bacakan nanti saja. Ya nanti seru ya dibaca satu-satu.
Oke. Satu menit lagi. Harusnya juga nggak masuk akal sih suruh mikirin ide dalam waktu 10 menit ya. Tapi nggak apa-apa. Ini ide itu sih, apa namanya ya, kalian mungkin pernah kepikiran sebelumnya. Terus coba kalian ceritakan di sini. Kalau kita suruh mikirin ide nggak bisa 10 menit ya. Ide itu kadang muncul karena tidak sengaja. Kita jalan-jalan di suatu tempat, terus melihat, oh ini ada peluang ini di sini. Nah, mungkin seperti itu ya. Karena kalau kita berangkatnya dari ide, ya kan, ide itu berangkatnya dari permasalahan. Kalau kita sudah tahu permasalahannya, kita selesaikan, pasti nanti akan sangat bermanfaat ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini ada Yohanes Albert Lawoto. Penggunaan IT di salon, Pak, untuk pelanggan menentukan model rambut yang pas. Jadi sebelum potong rambut, mereka menggunakan AR untuk mencoba model rambut yang disediakan salon. Ya, ini masuk akal sih. Ya, kadang kalau kita datang ke salon itu cuma ada gambar rambutnya saja. Rambutnya yang modelnya kayak ini ya, modelnya yang semirnya warnanya kuning ya. Ini kira-kira cocok bagi saya atau enggak sih? Kalau misalnya kita bisa semacam kayak ini ya, apa namanya, pakai AR terus dicoba-coba dulu kayak jadi kayak baju gitu ya. Terus habis itu ya lebih asik ya, daripada nanti sudah terlanjur dipotong ya, sudah terlanjur disemir, nanti oh ini nggak cocok ke muka saya gitu. Ini bagus sih, ya bisa ini pakai itu ya, artificial intelligence. Augmented reality, AR ya. Oke, ini bisa bagus ini. Kalau mau dicoba dikerjakan boleh. Jericho Anthony membuat marketplace khusus untuk jual beli hewan peliharaan. Kalau sekarang sepertinya belum ada ya yang khusus untuk jual beli hewan peliharaan. Mungkin yang perlu difokuskan di sini itu masalah pengiriman ya. Kalau marketplace itu pengirimannya gimana biar aman hewan itu. Kita mau kirim yang dijual belikan itu anggap saja hewan-hewan yang mudah mati kayak ikan gitu ya. Itu nanti ngirimnya seperti apa? Itu butuh semacam kayak sebuah sistem ya, atau rule ya. Misalnya nanti pengirimannya seperti apa. Oke, bagus juga. Mengirimkan pesanan di mana masa pandemi corona menggunakan drone. Oh ya, ini saya pernah juga lihat ini di Singapura ya. Saya pernah lihat itu di channelnya BBC dulu. Itu sudah ada sebenarnya ini. Tapi di Indonesia belum ada. Ngirimnya itu pakai drone. Barang itu dikirim pakai drone ya. Kalau di Singapura itu sudah ada, cuman nggak tahu sekarang itu memang sudah berlanjut atau enggak sistemnya. Tapi enak sih ini, jadi nggak perlu tenaga manusia lagi untuk ngirimin barang kan ya. Cuman saya ragu kalau di Indonesia itu. Di Indonesia itu banyak orang jahil ya. Ada drone lewat itu diambil aja itu. Ya kan dijatuhin. Barangnya orang bukan barangnya dia. Gitu ya. Bagus tapi menggunakan drone ya. Barangnya dikirim lewat drone. Tapi mungkin barangnya nggak besar ya, ada batasan tertentu. Ya, bagus ini. Memberikan estimasi waktu sampainya untuk satu kendaraan umum sehingga calon penumpang tidak menunggu lama. Ya, ini juga butuh ya. Kalau naik kereta sama naik pesawat itu pasti ya sampainya. Tapi kalau naik bis atau naik kendaraan umum ya, bis kota atau ya semacam itu nggak ada ya, semacam kayak gitu ya. Sampainya jam berapa nggak tahu. Tapi kalau di Singapura ya itu ada. Kalau kita naik bis itu sudah ada kayak semacam sistemnya. Kita sampai sampai ke tempat pemberhentian ya. Itu sudah ada waktunya sekitar jam sekian. Tapi waktunya itu bisa bertambah, bisa berkurang. Karena kalau kita jalan di sebuah jalan raya itu banyak halangan kan ya. Kita kena lampu merah ya kan. Terus kita kena macet, itu mungkin waktunya bisa naik turun. Tapi seenggaknya ada estimasinya. Biar orang itu bisa memprediksi saya sampai sini itu berapa lama.
Seperti itu. Oke, bisa juga. Adam Kurniawan, Singgih, program untuk social distancing, di mana pengguna antar pengguna jika melebihi batas yang ditentukan akan mengeluarkan notif aware dan fitur lainnya untuk menerapkan aturan COVID-19. Contoh cuci tangan setiap beberapa menit atau jam notif akan keluar. Ya, ini juga lumayan ya. Kita mungkin megang kayak sensor gitu ya. Nanti sensornya itu bisa ngasih notif ya. Bisa ngasih notif kalau ini sudah melebihi jarak batas normal ya. Seperti itu. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Bentar dulu, saya coba pause dulu. Oke, sorry. Oke. Dari Faseh, membuat aplikasi teknologi virtual reality untuk meeting, kelas atau hal lain yang untuk tujuan bertemu secara virtual tapi terkesan real. Ya, ini bagus juga ini. Kalau kita tahu seperti ini ya, jadi kita kayak posisinya di kelas gitu ya. Tapi padahal kita di kamar. Ya kan? Ini juga sebenarnya kalau game-game sekarang teknologi virtual reality sudah sampai sini ya sebenarnya. Itu bisa juga diterapkan sih. Ya, lumayan ini idenya. Bisa juga. Felix Tanjiro, aplikasi layanan antar jemput online. Antar jemput online. Itu ya, kalau misalnya sekarang mungkin kalau masa pandemi ini kurang laku, tapi kalau sudah selesai pandemi itu, mobilitas orang sudah mulai aktif lagi, itu mungkin bisa dijadikan ide juga sebenarnya. Oke, ada Adrian Hartanto, menggunakan IT untuk kantin sekolah agar tidak mengantri terlalu lama dan panjang dan mempermudah pembayaran. Ya, kalau di kantinnya Ubaya sudah ya pakai itu ya pembayaran online pakai OVO, pakai Dana itu udah bisa. Tapi pengalaman saya kalau saya beli di kantin Ubaya itu pakai online ya atau pakai uang digital itu malah lebih lama ya. Soalnya kadang internetnya lemot gitu kan. Terus dan lain sebagainya. Mungkin bayarnya itu sebelum datang ke tempat itu sudah bayar dulu. Saya bayar ini di situ tinggal itu saja tinggal mungkin scan barcode saja. Tapi kadang kalau orang beli makanan itu ngelihat-lihat dulu, ya kan? Oke, ada Muhammad Rizky membuat sebuah marketplace khusus bahan-bahan makanan seperti sayuran dan daging-dagingan sehingga orang-orang tidak perlu pergi belanja ke pasar hanya dengan menggunakan teknologi seperti handphone. Ya, ini kalau di Surabaya ada 100smart.id ya. Kalau kalian sering dengar suara Surabaya itu ada 100smart.id. Itu modelnya kayak gini juga dia. Marketplace tapi yang dijual itu ya makanan ya. Tapi itu hanya khusus area Surabaya saja. Kalau diperluas misalnya sampai seluruh Indonesia ya lebih bagus lagi. Nico Garza, pembayaran PBB atau perpanjangan STNK berbasis IT sehingga tidak perlu repot untuk datang ke kantor setempat. Absensi perusahaan melalui aplikasi sehingga karyawan yang mobile tidak perlu datang ke kantor lagi untuk absen pulang. Ya ini juga absensi ini bisa digunakan GPS ya. GPS itu bisa deteksi ini orang ini lagi di kantor atau enggak. Tapi bisa diakali kadang. Ada fake GPS ya. Orang ini sebenarnya enggak di kantor tapi pakai fake GPS. Itu perlu dipikirkan. Kalau seperti itu apakah ada triggernya ya? Trigger untuk menangani kecurangan tersebut. Tapi ini untuk pembayaran PBB dan perpanjangan STNK ini
ini kendalanya sekarang adalah kalau kita memperpanjang STNK itu butuh di print ya. Print-printannya itu kita masukin ke STNK kita kan ya, pajaknya itu STNK-nya. Makanya kita harus tetap datang. Tapi sebenarnya itu kalau kita pikir ya, sebenarnya STNK ataupun SIM ataupun mungkin pajak bumi bangunan itu kalau modelnya seperti kayak KTP itu enak ya. Cukup sekali dia punya ID. Kalau mau memperpanjang itu bisa langsung dari rumah. Statusnya ini STNK dengan nomor sekian itu sudah dibayar. Lebih enak seperti itu sebenarnya. Ya kan? Jadi STNK itu memang secara fisik itu ya berupa kayak kartu KTP. Lebih enak seperti itu. Kalau saya juga pernah kepikiran kayak gitu sih. Kalau semuanya itu berupa chip ya. Semuanya berbasis teknologi, jadi kita nggak perlu antri lagi untuk perpanjang STNK. Peter Jose membuat aplikasi jasa untuk mencari tukang yang dapat membantu memperbaiki rumah. Ya, kalau sekarang kalau kita mau cari tukang juga sulit ya. Harus hubungi teman-teman gitu ya. Ini bisa juga tukangnya bukan tukang memperbaiki rumah saja. Tukang listrik ya, tukang ledeng, terus tukang servis AC dan lain sebagainya. Kalau kita jadikan di satu e-commerce itu bisa sebenarnya ya. Jadi tukang yang bisa memperbaiki apapun. Stephen Tantowi menggunakan teknologi informasi untuk membuat aplikasi mendiagnosa kerusakan pada sebuah kendaraan agar dapat memudahkan untuk mendeteksi kerusakan dan cara memperbaikinya. Ya, ini juga dibutuhkan, sangat dibutuhkan ini. Tapi mungkin kesulitannya adalah ini akan sulit bikinnya ya. Tiap kendaraan itu mungkin bisa beda-beda itunya, mesinnya ya, tata letak mesinnya bisa beda-beda. Tapi apakah itu nanti bisa juga dibuat sebuah aplikasi yang semacam ini itu ya bagus juga idenya. Kan kita berangkatnya dari ide dulu ya. Jesslyn membuat marketplace untuk pembelian bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari sehingga jika ada konsumen yang malas ke pasar atau supermarket bisa melakukan pembelian secara online. Ya, ini juga sudah tadi ya sama kayak yang disebutin sebelumnya tadi ya. Ini juga dibutuhkan ini. Fiori Gempita, teknologi yang bisa mendata jumlah orang di satu tempat umum agar bisa meminimalisir kerumunan orang. Ya ini sama kayak tadi ya. Misalnya kalau ada kerumunan orang tertentu, mungkin teknologinya semacam kayak ada kamera di atas, ya. Dia bisa deteksi, ini ada kerumunan orang di sini. Dan dia bisa memberikan sebuah alert. Mungkin alarm atau seperti apa, bunyi, oh ini terdeteksi ada kerumunan orang di sini, itu perlu dibubarkan, seperti itu misalnya. Aplikasi untuk Ricky Tiono, aplikasi untuk mendesain interior bangunan. Ya, secara otomatis harusnya. Mendesain secara otomatis. Jadi nggak perlu desainer lagi. Dia bisa, misalnya kita anggap saja kita punya tanah sekian sampai sekian. Itu kira-kira secara otomatis desain bangunan yang seperti apa yang bisa dibuat ya. Itu lebih keren lagi kalau seperti itu ya. Fitur tambahan, Muhammad Rizky, fitur tambahan untuk dompet digital yaitu sistem patungan yang akan yang langsung diperkirakan nominalnya di antara beberapa orang. Ya ini sebenarnya sangat dibutuhkan. Kalau kita kadang bayar, kita makan dengan teman-teman kita ya. Terus teman kita nggak bisa, saya nggak punya uang kecil nih, titip kamu dulu. Nanti sudah titip, lupa nggak dibayar. Ya kan? Kadang itu sering seperti itu. Tapi ini bisa, ini sudah ada pakai Genius ya. Kalau kalian sudah pakai Genius itu ada sistem patungannya. Cuma memang kurang populer karena Genius itu bukan ya dia semacam kayak OVO tapi dia langsung terkoneksi dengan bank. Bukan dompet digital tapi dia kayak akun bank tapi ada kayak fitur gininya sih. Cuman kayaknya masih belum populer. Saya juga belum pernah nyoba sih. Ya mungkin nanti bisa juga dianalisa ya. Ini bagus sebenarnya. Oke, Alvin Cahya Adi Pradana, penerapan IT dalam sistem pembelian tiket konser yang dimana menyediakan platform untuk pembelian tiket konser secara online dan tiket yang ditunjukkan di tiket konser hanya berupa scan barcode jika tidak perlu ada antrian. Jadi tidak perlu ada antrian. Yang dimana bisa support ketika pandemi ini tanpa bersentuhan dan mengurangi tatap langsung. Ya, ini juga dibutuhkan. Tapi setahu saya kalau konser itu saya belum pernah tahu kalau konser. Tapi kalau tiket online untuk nonton bal-balan, ya, nonton sepak bola, Persebaya misalnya, itu belinya bisa pakai GoPay ya. Itu nanti langsung dapat scan QR code juga. Tapi sebenarnya itu bisa diterapkan di semua acara, bukan hanya sepak bola saja.
Oke, Robi Firmansyah menggunakan virtual reality pada e-commerce agar pembeli dapat membeli barang yang akan dibeli. Ya, ini juga perlu sih ya. Jadi kalau kita mau e-commerce itu bukan cuma lihat fotonya saja, tapi mungkin bentuk 3 dimensinya itu bisa kita gunakan virtual reality. Oke. Ini saya itu lagi. Oh, 18 saja ya. Yang sisanya mungkin masih belum dapat ide ya. Oke, nggak apa-apa. Memang memikirkan ide dalam waktu 10 menit itu yang kadang impossible gitu kan ya. Ya, untuk materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, nanti kita untuk minggu pertama ini kita masih introduction dulu. Nanti besok kita akan belajar mengenai project management konsep minggu depan. Ada juga process and project metric, estimation of software project, project scheduling, risk management, maintenance and re-engineering, basic system concept and tools, methodologies for purchase software package, and IT governance. Nanti beberapa materi ini akan didukung beberapa tools. Nanti akan saya coba jelaskan beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita dalam manajemen sebuah project ya. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk perkuliahan kita hari ini. Ya, semoga kalian tidak bosan ya, karena memang perkuliahan ini adalah kuliah teori, tapi kedepannya nanti kalian akan lebih banyak berpresentasi. Nanti kalian akan lebih banyak berdiskusi dengan teman kalian. Nanti kalian akan presentasikan proyek kalian dan juga progres dari proyek kalian menggunakan beberapa tools yang nanti akan saya coba jelaskan di beberapa pertemuan selanjutnya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Oh ya, untuk kelompoknya karena kita ada sekitar 29 orang, kita cukup satu kelompok itu maksimal 5 orang. Gitu ya. Jadi nanti ada satu kelompok yang 4 orang. Silakan kalian bentuk sendiri kelompoknya. Ya, silakan kalian bentuk sendiri kelompoknya. Bisa mulai dari sekarang, nanti kalian coba diskusikan dengan teman kalian. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai sini? Saya stop share dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian aktifkan video kalian dulu. Ya, untuk absensi ya, saya screenshot nanti. Minta tolong di... Ya, yang tidak ada kameranya ya nggak apa-apa, yang ada kameranya ya tolong diaktifkan. Yang lagi tidur ya silakan duduk lagi. Kalau ada yang tidur di kasur ya kembali ke tempat duduk lagi. Oke, mungkin pakai gaya bebas nggak apa-apa untuk fotonya. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian masing-masing. Sampai bertemu kembali di kuliah kita selanjutnya. Akun Zoom-nya tetap ya. Akun Zoom-nya nanti link Zoom-nya menggunakan link Zoom yang sudah pernah saya share sebelumnya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Saya end meeting-nya.